Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang requirements engineering yang beranggotakan Agus Duliono, Muhammad Yunus Habibillah, dan Randy Prasetyo. Untuk requirements engineering akan dijelaskan oleh Randy Prasetyo. Requirements engineering adalah proses mendefinisikan atau mendokumentasikan dan memelihara persyaratan. Ini adalah proses mengumpulkan dan mendefinisikan layanan yang disediakan oleh sistem. Functional and non-functional requirements. Functional requirements adalah pernyataan layanan yang harus disediakan sistem, bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu, dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi tertentu. Dalam beberapa kasus, persyaratan fungsional mungkin juga secara eksplisit menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan sistem. Non-functional adalah kendala pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Mereka termasuk kendala waktu, kendala pada proses pengembangan, dan kendala yang dikenakan oleh standar. Persyaratan non-functional seringkali diterapkan pada sistem secara keseluruhan daripada fitur atau layanan sistem individual. Requirements elicitation terkait dengan berbagai cara digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tentang domain dan persyaratan proyek. Berbagai sumber pengetahuan domain termasuk pelanggan, manual bisnis, perangkat lunak yang ada dari jenis yang sama, standar, dan pemangku kepentingan proyek lainnya. Teknik yang digunakan untuk elisitasi kebutuhan meliputi wawancara, brainstorming, analisis tugas, teknik Delphi, prototyping, dan lain-lain. Elisitasi tidak menghasilkan model formal persyaratan yang dipahami. Sebaliknya, ini memperluas pengetahuan domain analis, dan dengan demikian membantu dalam memberikan masukan ke tahap berikutnya. Terima kasih kepada Randy. Selanjutnya, requirement specification. Aktivitas ini digunakan untuk menghasilkan model kebutuhan perangkat lunak formal. Semua persyaratan termasuk persyaratan fungsional serta non-fungsional dan kendala ditentukan oleh model ini secara keseluruhan. Selama spesifikasi pengetahuan lebih tentang masalah mungkin diperlukan yang lagi-lagi dapat memicu proses elisitasi. Model yang digunakan pada tahap ini antara lain diagram AR, data flow diagram, function decomposition diagram, data dictionaries, dan lain-lain. Data flow diagram. Data flow diagram atau DFD digunakan secara luas untuk memodelkan kebutuhan. DFD menunjukkan aliran data melalui suatu sistem. Sistem dapat berupa perusahaan, organisasi, seperangkat prosedur, sistem perangkat keras komputer, sistem perangkat lunak, atau kombinasi apapun sebelumnya. DFD juga dikenal sebagai grafik aliran data atau bagan gelembung. Data dictionaries. Kamus data hanyalah repositori untuk menyimpan informasi tentang semua item data yang didefinisikan dalam DFD. Pada tahap persyaratan, kamus data setidaknya harus mendefinisikan item data pelanggan untuk memastikan bahwa pelanggan dan pengembang menggunakan definisi dan terminologi yang sama. Entity relationship diagram. Alat lain untuk spesifikasi kebutuhan adalah diagram hubungan entitas, sering disebut diagram AR. Ini adalah representasi logis rinci dari data untuk organisasi dan menggunakan 3 konstruksi utama, yaitu entitas data, hubungan, dan atribut yang terkait. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yunus. Requirement validation mengacu pada serangkaian tugas berbeda yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak ke kebutuhan pelanggan. Jika persyaratan tidak divalidasi, kesalahan dalam definisi persyaratan akan menyebar ke tahap berturut-turut yang mengakibatkan banyak modifikasi dan pengerjaan ulang. Langkah-langkah utama untuk proses ini meliputi 1. Persyaratan harus konsisten dengan semua persyaratan lainnya, yaitu tidak ada 2 persyaratan yang boleh bertentangan satu sama lain. 2. Persyaratan harus lengkap dalam segala hal. 3. Persyaratan harus dapat dicapai secara praktis. Review membuat kasus uji dan lain-lain adalah beberapa metode yang digunakan untuk ini.
teknik equipment validation. Pertama, tinjauan atau inspeksi persyaratan. Analisis manual yang sistematis dari pernyataan persyaratan. Prototyping menggunakan model sistem yang dapat dieksekusi untuk memeriksa persyaratan. Lalu, pembuatan kasus uji. Mengembangkan pengujian untuk persyaratan guna memeriksa kemampuan pengujian. Lalu, analisis konsistensi otomatis untuk memeriksa konsistensi deskripsi persyaratan terstruktur. Requirement change harus berlaku untuk semua perubahan yang diusulkan untuk persyaratan tahapan pokok. Pertama, problem analisis, mendiskusikan masalah persyaratan dan mengusulkan perubahan. Lalu, change analysis and costing, menilai dampak perubahan pada persyaratan lainnya. Lalu, change implementation, memodifikasi dokumen persyaratan dan dokumen lainnya untuk mencerminkan perubahan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.